Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMP Alam Arido. Kali ini kita akan membahas terkait field trip kelas 8 yang kebetulan adalah program dari SMP Alam Arido. Dan ini kita akan berangkat menuju ke Salatiga dan sekitarnya, yaitu di Kabupaten Semarang. Destinasi yang pertama adalah nanti di Singkong Keju, yang kedua adalah di Sapu Upcycle, dan yang ketiga adalah di Pengolahan Susu, dan yang keempat nanti refreshing ada di River Tubing di daerah Menyebili. Field trip sendiri memiliki tujuan yaitu memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan praktis kepada siswa. Dalam field trip, siswa dapat melihat, menyentuh, dan mengamati objek serta praktik di tempat yang sudah kita kunjungi. Sebelumnya biasanya kita pelajari melalui buku teks, presentasi di kelas, tapi hal ini memungkinkan siswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang suatu topik dengan pengalaman langsung. Nah, field trip ini tidak hanya memberikan manfaat akademik saja, tetapi juga dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, interaksi langsung dengan lingkungan di luar kelas, juga dapat meningkatkan minat siswa terhadap subjek tertentu atau memberikan inspirasi bagi minat karir di masa depan. Sebelumnya para siswa itu sudah melakukan fundraising, yaitu penggalangan dana, dimaksudkan untuk memberikan effort atau usaha bagaimana cara untuk mengikuti field trip seperti ini, yaitu dengan penggalangan dana, sehingga nanti berapa persen yang dihasilkan itu untuk membiayai field trip tersebut. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di destinasi yang pertama, yaitu di Singkong Keju D9 Salatiga. Ini nanti di sini kita akan mempraktikkan salah satu produk yang dimiliki D9, yaitu gemblong corot. Nah, gemblong corot ini makanan tradisional dari khas Salatiga dan sekitarnya ya. Karena saya dari Salatiga, itu makanan ini memang sudah tidak asing bagi saya karena sering saya makan dulu sejak kecil, dan ini nanti akan diaplikasikan dengan siswa-siswi di SMP Alam Arido yang notabene itu orang kota, gitu kan. Nah, ini bagaimana cara untuk membuat dari gemblong corot. Nah, kita bisa lihat di video ini. Dari D9 sendiri sudah menyiapkan beberapa tempat untuk pembuatan gemblong. Jadi yang pertama pastinya sudah disiapkan per anak itu dua adonan. Nah, nanti itu dua adonan itu bisa menghasilkan beberapa gemblong corot yang nanti akan diaplikasikan sendiri-sendiri oleh anak-anak. Nah, ini ketika sudah dipipihkan dengan tangan yang sudah dikasih sarung tangan yang steril, itu nanti akan ada namanya pengisi ya, isian itu biasanya ada di selera, yaitu bisa gula pasir atau coklat dan lain sebagainya. Selanjutnya itu bisa digoreng. Sambil menggoreng, kita nanti akan ke pengolahan dari pabrik Singkong Keju D9, yaitu kita nanti jalan ke arah ke selatan, yaitu pabrik di mana olahan awal nanti ada di sana. Yuk kita ikuti. Sambil jalan ya. Nah, ini sudah sampai di pengolahan dari Singkong Keju D9, yaitu pabriknya ya, istilahnya pabriknya. Jadi nanti anak-anak kita akan dilihatkan dari awal singkongnya itu masih
mengandung tanah itu nanti dibersihkan, dipotong. Nah, ini dipotong dan dibersihkan. Selanjutnya nanti akan masukkan ke ruang khusus, yaitu sudah adonan seperti ini ya, ini masih kemubul kayak gini, itu berarti masih baru. Nah, ini ada beberapa produk seperti tadi gemblong soto, produk yang lainnya yang dari singkong. Nah, semua pada nyoba itu dan rasanya pasti enak. Nah, diharapkan anak-anak ini mampu menangkap peluang dari destinasi yang pertama, yaitu singkong. Karena singkong ternyata banyak manfaat, yaitu bisa memberikan ekonomi kreatif ya, UMKM di sekitar dari Salatiga itu sendiri. Ini selanjutnya kita ketemu ownernya, yaitu Budiah, dan ini nanti ada beberapa pertanyaan. Biasanya kita ada video dari history dari awal sampai akhir, dan history ini biasanya dari berdirinya D9 awal itu seperti apa. Nah, ini kita skip aja karena ini terlalu lama, dan ini langsung ada pertanyaan dari anak-anak setelah menonton video tersebut. Nah, ini ada beberapa anak yang memang sudah kepingin untuk bertanya ya. Jadi nggak dari guru, tapi mereka akan berpikir untuk berpikir kreatif, critical thinking untuk memberikan pertanyaan dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait D9. Bagaimana sih dari pengolahannya ya, berbagai dengan sekitar pengolahan singkong kensu D9 seperti apa ya, itu ya kita lihat. Jadi anak-anak ini pastinya kita sudah tahu ya, guru itu pastinya ada beberapa yang tahu, yaitu 4C. 4C itu yang pertama adalah kolaborasi, habis itu bisa komunikatif ya, komunikasi, yang ketiga adalah critical thinking dan kreatif. Ini tujuan-tujuan dari pembelajaran dari 4C tersebut. Walaupun kita memang di luar dari kelas, maka pengalaman ini penting bagi anak-anak. Nah, kita foto bersama di tempat pengolahan singkong keji. Selanjutnya nanti kita langsung ke Sapu Upcycle di destinasi yang kedua. Sapu Upcycle ini memang tempatnya sejuk. Ini nanti kita akan membuat sesuatu yang dihasilkan dari limbah atau bekas yang biasanya kita itu lihat di samping kanan kiri jalan itu biasanya ya, itu warnanya hitam, bentuknya lingkaran ya, dan ini apa ya? Ini tempatnya di Sapu Upcycle, itu kita membuat tas dari ban bekas. Ya, kebetulan ini saya sudah kenal dengan manajernya, yaitu Pak Dodi. Ya, anggap aja kita lebih akrab Mas Dodi aja. Nah, ini kita lagi memaparkan dari nanti seperti apa sih pembuatan dari tas tersebut. Nah, tas ini nanti gunanya untuk mereka juga akan bermanfaat bagi mereka juga. Dan tujuan dari yang bisnis yang kedua ini adalah anak-anak tahu, oh ternyata dari limbah dan barang bekas itu bisa dihasilkan menambah nilai ekonomis yang tinggi. Nah, yang tas yang dipegang sama Mas Dodi ini dari pabrik ini harganya sekitar 600-an ribu. Tapi kalau sudah diekspor, ini produk ini sudah quality ya, sudah masuk ke kualitinya, sudah kualitasnya sudah bagus. Dan ini sampai di Inggris. Di websitenya Sapu Upcycle itu ada hampir 4 jutaan itu kalau diekspor itu, nah, sekitar itu. Maka dari sinilah kita harapannya anak-anak bisa suatu saat ke masa depan nanti kalau ada beberapa peluang bisnis itu bisa dihasilkan lewat
beberapa hal-hal yang tidak berguna jadi berguna gitu. Nah ini pemaparan dari contoh dari Mas Dodi yang mencontohkan gimana sih cara membuat tas kecil, yaitu tas yang nanti bisa dimasukkan sama HP Android kita masing-masing. Nah ini nanti lubangnya apa ya. Nah kita lihat. Nah peralatan yang digunakan itu ya banyak sih, seperti palu, habis itu paku yang berlubang. Beberapa kali tapi nggak apa-apa kalau sudah terbiasa kali 2 kali pasti gampang. Nah ini kita lihat itu ada kertas yang berlubang itu sebagai polanya, yaitu desain awal pembuatan dari tas. Nah ini nanti mereka akan mencontoh ya sesuai dengan gambar atau sesuai dengan desain yang sudah diberikan. Nah selanjutnya itu nanti kita menggambar. Nah ini istilah juga menggambar juga ini, menggambar ngemal ya, kalau bahasa ininya Jawanya ngemal ya. Itu bisa nanti ngemalnya di lingkar-lingkar ya lingkar-lingkar semua, kalau lurus ya lurus semua, disesuaikan dengan ini. Nah ini sudah. Setelah itu baru kita pukul dengan kita lubangin dengan ini gambar ini mempraktekkan melubangi dari tasnya yang dibuat nanti. Nah ini juga memerlukan konsentrasi tinggi. Pertama adalah memukul itu juga perlu keahlian, pasti perlu ilmu juga. Maka kita harus sebagai guru atau pendamping kita harus juga mendampingi mereka. Nah ini sudah jadi ya, ini yang dipegang anak-anak itu sudah jadi. Nanti kita akan foto yang jadi close up-nya. Ya selanjutnya kita akan masuk ke destinasi yang ketiga, yaitu pengolahan susu. Tujuannya pastinya adalah anak-anak diharapkan bisa mengelola suatu makhluk hidup terkait hewan gitu. Kalau memang di field trip ini penting bagi mereka, yaitu pastinya mereka akan memilih kuliner, habis itu handicraft kerajinan, yang ketiga adalah pengolahan susu yang berhubungan dengan hewan. Nah, ini tujuannya untuk memberikan suatu gambaran, oh seperti ini toh cara mengolah hewan. Nah, hewan yang dimaksud adalah pasti sapi, karena di sini adalah pengolahan susu yang dihasilkan dari sapi dan pastinya akan diproduksi susunya, dagingnya dan yang lain sebagainya. Nanti di sini ada manajernya Pak Yitno yang memberikan pemaparan dari bagaimana histori awal sampai akhir dari berdirinya pabrik susu ini. Ya kebetulan ini adalah di daerah Kabupaten Semarang dekat Getasan. Nah ini dari manajer Pak Yitno itu memberikan arahan bagaimana sih bisnis yang dari pengolahan susu yang dari hewan itu seperti apa. Nah itu bisa dilihat. Dari yang saya tahu itu desa ini satu orang sebagai pionirnya. Pak Yitno berkata ini awal cikal bakalnya itu ketika mengirim susu itu belum ada truk yang model yang stainless, yang baknya stainless. Maka sampai sana itu susunya sudah rusak. Nah, maka akhirnya sampai Jakarta itu susunya diberikan sama hewan anjing atau hewan yang lainnya yang suka susu. Nah, hanya dari situlah belajar lagi. Jadilah berkembang sampai sekarang, dan sekarang menggunakan truk yang stainless karena lebih awet. Nah ini anak-anak sudah mulai berkeliling dan pastinya mempraktekkan salah satu produk yang ada di pengolahan susu. Nama dari pengolahan susu ini yaitu Koperasi Andini Luhur yang letaknya ada di daerah Kabupaten Semarang, Getasan. Ya ini. Nah ini Sajida ini mempraktekkan salah satu produk yaitu susu yang diikat yang sudah dimasukkan ke plastik, selanjutnya nanti bisa diikat. Nah cara mengikat aja mereka harus belajar. Maka ilmu itu memang penting untuk hal-hal yang berhubungan dengan praktik ya.
Nah, praktik itu memang harus bukan hanya di teori saja, tapi kita harus mempraktekkan hal-hal kecil seperti ini. Nah, selanjutnya setelah selesai kayak gini, semua sudah diikat, baru dimasukkan ke air yang nggak terlalu mendidih. Nah, ini semua dimasukkan sehingga nanti akan matang. Nah, ini semua sudah, ya ini sudah kita lihat. Nah, selanjutnya nanti dimasukkan ke yang dingin, air dingin. Nah, ini kita keliling di pakan. Nah, pakan ternaknya seperti besar banget ya, karena pabrik ini memang besar. Ini truk. Nah, ini samping itu adalah truk yang sudah stainless. Ini hampir 10.000 liter dan dikirimnya ke Jakarta dan sekitarnya. Nah, tapi ini kata Pak ini kalau nggak salah ini Jakarta hampir 10.000 liter. Nah, kita lihat nanti wawancara dari Pak Cik. Nah, ini pabriknya luar biasa itu. Nah, di sini tidak sampai kita praktekkan beberapa ini ya, karena kondisinya adalah memang mesinnya besar-besar, jadi saya tidak mengizinkan prakteknya terlalu tinggi atau terlalu sering. Oke teman-teman, selesai sudah kegiatan kita di destinasi ketiga ini. Sekarang yuk langsung terus ke destinasi terakhir, enggak kalah. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan destinasi yang ketiga, yaitu di pengolahan susu Koperasi Andini Luhur, kita selanjutnya perjalanan menuju ke river tubing muncul ya. Ini tujuannya pastinya adalah refreshing ya. Setelah kita melakukan perjalanan 1, 2, 3 dengan destinasi Singkong Keju, kita 2 yaitu Sapu Upcycle, pengolahan susu, yang keempat ini mereka sudah pada ceria tuh, yaitu kita akan ke Muncul River Tubing yang letaknya ada di daerah daerah Kabupaten Semarang, bukan masuk ke Salatiga ya, tapi Kabupaten Semarang dekat Banyu Biru. Nah ini Karang Taruna Muncul Fun Tubing yang dikelola oleh Karang Taruna itu sendiri. Nah ini sudah ada safety prosedurnya, bagaimana caranya menaikin bannya itu, habis itu kita nyemplungnya seperti ini tuh seperti apa. Nah ini juga harus beberapa kontrol ya, namanya juga anak-anak perlu pengontrolan. Nah ini kebetulan ini cerah, jadi airnya jernih. Kalau pas hujan tuh airnya agak butek ya, butek dan coklat banget. Jadi ini pas kebetulan mereka ada airnya jernih dan seru ya. Ya rekomendasi buat destinasi yang river tubing sebagai ya keluarga dan lain sebagainya. Nah, lihat keceriaan dari anak-anak yang sudah sehari full dari pagi sampai sore. Ini tepatnya jam hampir setengah 5, jam 4 sampai setengah 5 ini ada di river tubing. Ini pemandangannya bagus, ini kan ada di daerah Gunung Keleo belakang. Dan pasti dingin. Terima kasih sudah nonton channel kami SMP Alam Arigo. See you next field trip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.